Selamat pagi semua, kembali lagi di podcast Wala Wala. Di episode 2 kali ini bersama pembicara kita, salah satunya itu Kakak Siva Giatna. Oke. Halo. Kak Siva ini profesinya apa sih di Puskesmas Roko-Roko? Saya sebagai apoteker. Apoteker. Ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya Kak ya. Jadi banyak masyarakat datang ke puskesmas itu mau tanya gini, Pak Dok, boleh nggak saya dikasih obat yang paten saja? Karena yang generik itu saya rasa penyakit saya kurang bagus. Nah sebenarnya apa sih beda dari obat paten sama obat generik itu Kak? Oke, sebenarnya obat paten sama generik itu khasiatnya sama aja. Yang membedakan, kalau obat paten itu obat baru yang ditemukan dan diproduksi oleh perusahaan farmasi dan memiliki hak paten biasanya 10-20 tahun. Nah, selama masa paten ini perusahaan farmasi yang lain tidak boleh produksi dengan obat yang sama. Terus yang banyak beredar di pasaran itu sebenarnya obat generik bermerek. Contohnya apa? Contohnya kayak Mevinal. Mevinal okay. Ini masuk obat generik bermerek. Apa sih obat generik itu? Nah, obat generik itu obat yang masa patennya sudah habis dan bisa diproduksi oleh perusahaan farmasi yang lain. Oke, berarti yang udah 10-20 tahun itu Kak ya? Jadi akhirnya bisa diproduksi secara generik gitu Kak ya? Oke, kalau di Puskesmas Roko-Roko sendiri apa aja contoh obat generik yang di sini Kak? Kalau obat generik jadi terbagi dua Dok, obat generik sama obat generik bermerek. Yang membedakan biasanya kalau obat generik nama produknya sama dengan nama kandungannya. Contohnya kayak glibenclamid. Terus kalau obat generik bermerek ini perusahaannya itu kasih namanya sesuai dengan keinginannya. Contohnya kalau yang asam mefenamat itu Konstan ya? Bukan. Yang kemarin yang ada Pehastan. Oh berarti jadi generik ini dibagi dua lagi ya? Jadi yang generik yang bermerek sama obat generik tok. Misalkan kayak paracetamol itu kalau misalkan dia generik tok yang tanpa merek dia paracetamol juga namanya. Tapi khasiatnya gimana Kak? Kalau khasiatnya sama aja Dok, antara obat generik bermerek sama obat paten. Karena dari BPOM juga mensyaratkan obat generik ini istilahnya obat kopi, dia mengkopi dari obat inovatornya yang obat paten. Itu khasiatnya harus sama dengan obat inovatornya. Berarti sama ya Kak ya? Sama khasiatnya. Berarti kalau pasien bilang tolong carikan saya obat paten karena yang generik saya rasa itu kurang. Berarti itu dari sugesti ya? Karena seharusnya obat generik itu adalah hasil kopi dari obat paten itu sendiri. Itu ya jadi masyarakat Roko-Roko nggak perlu lagi kita pertanyakan nih obat ini paten atau generik ya? Karena obat generik itu merupakan kopian dari obat paten itu sendiri. Jadi seharusnya sama ya kandungan dan khasiatnya ya. Khasiatnya sama. Ini insight yang bagus ya. Nah selanjutnya ini ada sedikit keunikan sendiri di Wauni Tenggarin. Mungkin di Konawe Kepulauan ini menjadi sebuah hal yang biasa ya. Jadi banyak masyarakat di sini menggunakan rifampicin. Rifampicin itu sebagai obat luka Kak. Nah, jadi kita bedah sedikit ya tentang rifampicin ini. Sebenarnya rifampicin itu obat apa sih Kak? Rifampicin ini merupakan salah satu obat antibiotik yang biasanya digunakan untuk mengobati infeksi karena bakteri. Berarti jadi biasanya orang sini itu menggunakan rifampicin antibiotik untuk infeksi bakteri ini itu langsung mereka serbuk lalu ditaburkan ke lukanya gitu Kak. Saya juga pernah dengar ada lagi fenomena yang satunya Dok. Apa itu? Obatnya itu misal anaknya lagi batuk, ibunya yang minum obat rifampicin-nya supaya anaknya sembuh. Baru tahu juga saya ini. Nah jadi gimana sih? Jadi rifampicin ini kan antibiotik untuk infeksi bakteri. Gimana? Apakah bisa gitu Kak? Maksudnya rifampicin ini diserbuk lalu ditaruh di luka. Mungkin maksudnya biar lukanya nggak infeksi mungkin atau gimana ya? Bisa nggak itu Kak? Sebenarnya nggak bisa dong. Soalnya rifampicin ini kan
obat yang harus diminum secara oral supaya dia masuk di peredaran darah tubuh, terus menuju tempat yang sakit. Kalau melalui pemberian ini topikal itu kurang efektif. Oke, berarti maksudnya rifampicin ini cara pemberiannya itu harus melalui mulut Kak ya? Jadi kalau misalkan dia kita oleskan ke kulit itu tidak ada efeknya? Tidak ada. Oke, jadi itu ya, jadi sama seperti ini Kak ya, sama seperti kita makan apa ya, mie instan. Mie instan itu kalau digosok-gosok di perut kan kita nggak kenyang juga Kak ya. Jadi harus memang masuk ke mulut ya, biar terasa kenyang itu. Oke. Intinya itu kalau melalui topikal itu absorpsi obatnya, penyerapan obatnya tidak maksimal. Oke. Harus melalui oral. Apalagi kalau masyarakat di sini itu menyerbukkan rifampicinnya dengan bahan-bahan yang tidak steril Kak ya? Iya betul. Jadi bukannya kita malah membuat lukanya itu bebas dari bakteri, jadinya malah bertambah jadinya Kak ya? Oke, jadi itu sangat tidak disarankan ya? Sangat tidak disarankan. Oke, jadi lebih baik kita itu kalau misalkan luka kita ke puskesmas ya? Atau misalkan kita belajar gimana caranya membersihkan luka ya. Jadi ada konsep-konsep yang harus kita pegang dalam tata laksana luka ya. Jadi bukan dengan rifampicin, apalagi ampicillin ya. Pokoknya asal lin itu memang dia obat bakteri, tapi ada tata cara pemberiannya gitu ya. Oke. Terus bisa enggak ini yang tadi kita bahas sedikit, kalau misalkan anaknya yang sakit, ibunya minum rifampicin, anaknya sehat, itu kayaknya mungkin inovasi Iya, mungkin ibunya berpikir kalau ibunya yang minum obat terus bayinya sementara ASI, bisa anaknya minum juga melalui ASI. Gitu ya. Jadi sebagai penyalur ini ya. Padahal kan tidak semuanya obat itu bisa melewati ASI. Ya, jadi ada penyaringnya lagi ya untuk di ASI itu. Oke. Ada lagi nggak kira-kira yang masalah tentang obat yang kayaknya gatal lah? Banyak sih Dok, terutama ini penggunaan antibiotik. Soalnya kan sekarang ini berdasarkan data WHO saja untuk tingkat resistensi antimikroba di Indonesia itu sangat tinggi. Iya. Diperkirakan 2050 itu lebih banyak kematian karena resistensi antimikroba dibandingkan dengan penyakit yang lain. Ini bahaya banget sih. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang resistensi itu apa sih Kak maksudnya? Resistensi itu bakteri itu sudah kebal sama obat. Oke, berarti seharusnya seperti misalkan obat kita minum diminum selama 3 hari, seharusnya bakterinya sudah tidak ada. Tapi bakterinya kayak resisten dan kebal, jadi tidak mempan lagi obatnya. Oke, kayak digitik gitu saja obatnya. Oke, wah bahaya juga ini. Nah, apa yang membuat pasien itu resistensi Kak biasanya Kak? Biasanya karena waktu penggunaannya yang tidak tepat, dosisnya yang tidak tepat. Oke. Makanya perlu resep dari dokter. Iya. Berarti kalau misalkan kita sakit, terus mengalami sakit yang sama, minggu lalu sakit yang sama dokternya ngasih antibiotik, sekarang kayaknya beli sendiri aja deh di warung gitu. Nanti kita minum sehari, setelah itu rasanya sudah kurang, saya simpan aja deh obatnya nih buat nanti. Artinya enggak boleh seperti itu Kak ya? Boleh seperti itu. Oke, antibiotik juga punya tata cara minumnya sendiri. Oke. Jadi direkomendasikan untuk masyarakat Roko-Roko apabila mengalami keluhan yang sama seperti sebelumnya, bukan berarti obatnya sama ya. Jadi nanti biarkan petugas medis yang nanti memberikan tata cara pengobatan tersebut dan memberikan lama pengobatannya ya. Kalau misalkan memang diminta untuk diminum sampai habis, walaupun keluhannya masih, tolong dihabiskan begitu Kak ya, untuk mencegah resistensi dari obat itu sendiri. Oke, kayaknya ini hari yang bagus banget ya. Minggu ini kita bahas tentang masalah ini, termasuk hoax juga ya, seperti episode sebelumnya. Kalau kemarin itu hoax tentang gigi sudah terjawab, sekarang hoax tentang cara pengobatan ya. Mungkin nanti di minggu selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang mungkin juga masih hoax tapi dari segi yang lain. Pokoknya kalau mau tanya obat, ingat tanya obat, tanya apoteker. Tanya obat, tanya apoteker. Bagus sekali ya. Terima kasih Kak Sifak untuk podcast minggu ini. Kita
Jumpa lagi di episode selanjutnya podcast Wala Wala.